Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, hari Selasa yang lalu itu yang namanya IHSG itu turun sampai ke titik nadir. Bahkan sampai mencapai minus 6%. Dan ini adalah sesuatu yang paling buruk dalam sejarah IHSG kita sejak tahun 2021. Mengapa demikian? Karena kita tahu ya, dikala pasar-pasar saham internasional semua warnanya biru, hanya IHSG yang warnanya merah. Artinya, ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor domestik ketimbang persoalan global ataupun internasional. Ya. Dan kita juga tahu ya, bahwa yang namanya IHSG ya, itu sejak 19 September 2024 ya, atau kira-kira 1 bulan sebelum Prabowo Subianto itu dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, nilai atau rekor dari IHSG itu benar-benar yang tertinggi ya, yaitu mencapai level 7.905 pada 19 September 2024 ya. Sejak itu terjadi penurunan sebesar 1.682 poin atau minus 21,28% ya, menjadi 6.223 pada penutupan perdagangan Selasa 18 Maret 2025 kemarin ya. Namun ya, pada Rabu IHSG mulai rebound ke level 6.311 ya. Kebijakan itu berlaku untuk 6 bulan. Jadi mudah-mudahan lagi-lagi IHSG bisa baik. Kenapa? Karena kebetulan ya, Otoritas Jasa Keuangan itu membuat satu kebijakan yang boleh dikatakan bahwa yang namanya perusahaan atau investor itu boleh melakukan apa yang disebut dengan buyback atau membeli saham mereka sendiri kembali ya. Kenapa? Supaya itu bisa menaikkan kembali nilai harga saham mereka. Supaya kepercayaan pasar kepada perusahaan tersebut itu bisa kembali normal ya. Atau paling tidak buyback ini bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN khususnya perbankan tanpa melalui apa yang disebut dengan rapat umum pemegang saham. Dan ini yang menjadi boleh dikatakan rebound pasar-pasar saham khususnya hari Rabu kemarin ya. Dan kita juga tahu ya bahwa sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu dilantik, biasanya setiap ada pemerintahan baru itu yang namanya pasar atau pasar saham, investor, baik domestik ataupun internasional, itu pasti memiliki kepercayaan lebih tinggi bahwa ekonomi akan membaik. Namun dalam kasus dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang terjadi adalah sebaliknya. Itu nilai harga saham itu terus merosot. Yang tadi saya katakan dari 7.905 ya, sampai kemarin menurun ke nilai 6.223 ya. Ini yang terus sangat-sangat menyedihkan. Dan hari ini ya, harian Kompas Kamis 20 Maret 2025 itu memberitakan ya di halaman 1 bawah, bagian bawah ya, bahwa bursa saham redam gejolak, presiden akan temui investor. Jadi presiden akan menemui investor dalam negeri ya, supaya ini harga saham bisa normal kembali. Tapi buat saya ya, sebetulnya presiden juga bukan hanya perlu berbicara atau menemui para investor ya, tapi yang namanya Presiden Prabowo Subianto itu jangan terus-menerus melakukan suatu kebijakan yang maaf di dalam tanda kutip ya, semau gue ya. Kenapa demikian ya? Saya beri contoh misalnya bagaimana seorang presiden itu harusnya juga mendengarkan apa kata para ahli ekonomi ya. Saya beri contoh misalnya Associate Director for Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jahen Fahrul Rezeki berpendapat berbagai indikator makro memang menunjukkan adanya tekanan terhadap perekonomian domestik. Tekanan tersebut utamanya berasal dari sisi domestik ya. Ini perlu perhatian khusus ya dari pembuat kebijakan
ekonomi kita sebenarnya secara fundamental tidak mengarah ke krisis. Ini menurut tadi saya katakan ya, Associate Director for Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ya, FEB UI ya, Zahen Fahrul Rezki ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, itu sebetulnya fundamental ekonomi kita tuh nggak mengarah ke krisis. Tapi banyak kebijakan dan juga komunikasi pemerintah membuat ekspektasi investor terhadap perekonomian cukup negatif ya. Hal ini terrefleksikan misalnya dalam beberapa pelambatan beberapa indikator makro ya, seperti misalnya ya, ini ada beberapa kebijakan ya yang membutuhkan suatu revisi kembali ya. Lagi-lagi yang namanya Presiden Prabowo Subianto harus merevisi apa yang diambil oleh beliau, khususnya kebijakan nomor 1 2025 mengenai efisiensi. Jadi di sini misalnya mengatakan ya, Zahen itu mengatakan apa aja kebijakan yang diambil ya, itu seperti efisiensi anggaran ya. Mengapa? Kalau Anda lihat ya, efisiensi pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebesar antara 30-40% dari anggaran yang mereka miliki, itu menyebabkan yang namanya lembaga, kementerian dan lembaga itu tidak bisa menjalankan tugas-tugas mereka secara baik. Itu satu. Mereka juga tidak kemudian memiliki anggaran yang cukup ya untuk kemudian juga bisa memakmurkan bukan saja pegawai yang bekerja di situ, tetapi juga misalnya tenaga-tenaga yang di masa lalu disebut sebagai tenaga honorer. Tidak sedikit tenaga honorer yang kemudian di PHK dan menyebabkan, Anda tahu ya, karena di PHK mereka tidak punya uang. Karena mereka tidak punya uang, apakah mereka masuk ke pinjaman online yang menurut OJK itu nilainya waktu itu yaitu sempat mencapai 78,7 triliun rupiah ya. Anda bisa bayangkan, besar sekali. Dan tidak sedikit pula ya, itu kemudian ASN-ASN yang juga kemudian terlibat di dalam judi online ya. Apalagi kebijakan yang kemudian menjadi apa istilahnya itu perlu mendapatkan revisi yang tajam ya. Makan bergizi gratis ya atau MBG ya. Kenapa ini juga perlu? Karena Anda tahu kalau ini terus dijalankan bukan saja ternyata targetnya itu tidak mencapai sasaran ya, tapi juga pengeluaran anggaran negara untuk MBG itu terlalu besar. Apalagi program yang kemudian perlu revisi atau pemikiran baru ya, program koperasi merah putih ya. Ini bukan kata saya, tapi kata apa istilahnya itu Associate Director for Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ya. Itu Zahen Fahrul Rezki ya. Koperasi merah putih. Kenapa? Anda tahu koperasi merah putih yang nanti modalnya sampai 5 miliar rupiah yang kemudian diambil dari dana desa dan kemudian juga didukung oleh modal dari yang namanya bank-bank himbara, himpunan bank negara ya. Ini benar-benar memakan uang negara yang cukup besar. Kemudian juga Danantara. Anda tahu kenapa orang pada ribut soal Danantara? Karena Anda tahu Danantara ini sebagian modalnya nanti diambil dari pemotongan-pemotongan uang efisiensi, hasil efisiensi yang nilainya untuk saat ini sudah mencapai 306 triliun rupiah dan akan menjadi 750 triliun rupiah selama tahun ini. Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian dana itu digunakan oleh Danantara untuk proyek-proyek yang harusnya bisa dibiayai oleh sektor swasta ya. Belum lagi Anda tahu Danantara itu yang namanya direktur atau orang-orang yang berada di situ tidak bisa diadili oleh atau diajukan ke pengadilan oleh KPK ataupun Kejaksaan Agung tanpa persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anda bisa bayangkan ya. Jadi ini. Jadi apa namanya itu? Kalau kita duitnya banyak seperti Singapura, misalnya dari hasil apa istilahnya itu perekonomian mereka itu sangat surplus uangnya dari hasil misalnya dividen-dividen dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Temasek misalkan, itu juga cukup besar dan itu kemudian dijadikan suatu wealth fund atau dana yang boleh dikatakan sangat besar itu untuk proyek-proyek yang boleh dikatakan menguntungkan, itu nggak jadi masalah. Tapi ini kita duit gak punya, ngambil duit dari pemotongan efisiensi kementerian dan lembaga, kemudian ditaruh di situ, kalau untung syukur, rugi udah pasti. Jadi ini yang boleh dikatakan macam-macam ya.
Jadi tadi ya, saya ulangi ya, efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, program koperasi merah putih yang jumlahnya antara 70.000 sampai 80.000 koperasi ya di berbagai daerah ya, yang itu tentunya sangat menakutkan ya. Kenapa menakutkan? Karena tidak ada yang namanya koperasi sejak zaman Orde Baru itu yang kemudian bisa berjalan secara baik, menguntungkan anggotanya dan kemudian tidak dikorupsi oleh para pengurusnya. Kemudian juga ya, ini satu hal juga ya, yang juga penting dilakukan oleh pemerintah itu adalah cara penyampaian informasi lebih jelas kepada publik ya. Saya beri contoh misalnya, dalam beberapa hari terakhir kemarin itu ada isu bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa kalau Anda itu bermain di pasar saham itu sama juga dengan judi. Nah, ketika isu tersebut membesar di media-media sosial, tidak ada orang dari juru bicara istana yang kemudian mengatakan apakah pernyataan Prabowo tersebut benar atau tidak benar ya, dan kemudian tidak ada orang di istana juga yang kemudian menjelaskan apa maksud dari pembentukan Danantara dan bagaimana dia berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi hal-hal yang boleh dikatakan menjadikan Indonesia ini gelap gulita ya. Ini seorang juga peneliti senior di Departemen Ekonomi ya, Center for Strategic and International Studies, CSIS, Denny Friawan, itu juga berpendapat kondisi eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global memang berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Tapi di sisi lain, ketidakpastian ala kebijakan pemerintah turut memperkeruh keadaan. Jadi kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto itulah yang memperkeruh keadaan ekonomi Indonesia yang morat-marit ini ya. Ini dikatakan ya mirip dengan yang dikatakan oleh teman dari LPEM UI ya. Ini teman dari CSIS, ini bidang ekonomi juga menyebutkan ya. Pemerintah mungkin sebenarnya hendak mengatasi risiko pelemahan ekonomi dengan menghadirkan program-program seperti 3 juta rumah, MBG, Danantara, dan sebagainya. Namun, beberapa kalangan menilai kebijakan tersebut bukan prioritas yang dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian saat ini. Dan kita tahu ya, belum 100 hari Presiden Prabowo itu memerintah Indonesia, Anda bisa lihat ya, itu ternyata yang namanya partai-partai politik yang dalam KIM sudah diajak untuk menjadi koalisi permanen. Ini adalah bagaimana dia memperkuat ketahanan politik dia dari sisi koalisi. Kemudian Anda juga tahu ya, adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, juga berkampanye kalau nanti Prabowo Subianto terpilih lagi jadi presiden pada 2029, itu akan dibangun 10 juta rumah untuk rakyat. Buat saya, ngapain kampanye-kampanye semacam itu? Sementara yang 3 juta rumah aja belum terbangun ya. Dan kemudian peruntukannya untuk apa? Kita juga belum tahu. Nah, yang itu yang makanya tadi saya katakan ya, please Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, janganlah Anda itu semau gue di dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi politik. Kenapa? Dengarkanlah suara dari para ekonom, dengarkanlah suara dari para pelaku pasar, dengarkanlah suara para investor ya. Jangan tergantung pada satu orang atau 2 orang yang menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional, karena bukan mustahil dia berkata begitu karena dia juga punya kepentingan bisnis dan ekonomi. Tapi kalau kemudian ini investor yang kemudian bermain di pasar saham domestik, ini tentunya adalah pelaku-pelaku pasar yang modalnya juga belum tentu segede-gede Alaihim ya, tapi mereka adalah orang-orang yang juga membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Jika Presiden Prabowo Subianto tidak mau mendengarkan suara-suara dari para peneliti, para ahli ekonomi, dari para pelaku pasar, jangan kaget kalau kapal yang bernama Indonesia ini akan tenggelam ke dasar laut. Berikan pendapat Anda.